Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel mathstudio.id, di mana video kali ini kita akan membahas tentang limit di ketahinggaan. Namun sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, limit di ketahinggaan, suatu fungsi bisa memiliki nilai terbesar ya, namun kadang juga suatu fungsi itu tidak memiliki nilai tertentu. Nah, kadang-kadang juga limit ini memiliki nilai di tak hingga. Tak hingga di sini maksudnya sebuah bilangan yang sangat besar yang tidak bisa disebutkan ya. Misalkan kalau menurut kalian itu bilangan terbesar itu adalah 99,9999999, nah ternyata ada yang lebih besar lagi dibandingkan bilangan tersebut. Nah, sehingga bilangan tersebut itu tidak bisa dinyatakan dalam angka, melainkan sebuah simbol, yaitu simbol tak hingga. Simbol tak hingga itu biasanya ditulis seperti ini atau ini ya. Nah, kedua simbol ini disebut dengan tak hingga. Ada juga tuh bilangan yang sangat kecil yang tidak bisa disebutkan, 0,00000001, atau ada lagi bilangan yang lebih kecil di bawahnya yang tidak bisa disebutkan juga, yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, sehingga kita nyatakan dalam bentuk seperti ini ya, negatif tak hingga. Nah, ini sebuah simbol yang menyatakan bilangan yang sangat kecil yang tidak bisa disebutkan ya. Nah, sehingga ini simbolnya negatif tak hingga. Negatif tak hingga. Ya, ini hanya contoh simbol saja ya. Nah, untuk limit menuju di ketahinggaan itu ada beberapa syarat atau beberapa sifat ya yang berlaku pada limit menuju di ketahinggaan. Di antaranya adalah sebagai berikut ya. Nah, untuk n adalah bilangan bulat ganjil, maka berlaku sifat limit seperti ini ya. Ini ada 3 sifat ya. Limit x mendekati n, limit x menuju di ketahinggaan dengan x pangkat n, nah maka hasilnya adalah tak hingga ya. Limit x menuju negatif tak hingga x pangkat n, itu hasilnya adalah minus tak hingga, dengan syarat ini adalah n bilangan ganjil ya. Nah, itu adalah syarat atau sifat-sifat limit di ketahinggaan ya. Sifat syarat sifat-sifatnya diantaranya lagi ini sifat yang pertama, dengan n adalah bilangan ganjil ya. Nah, kemudian yang kedua, untuk n adalah bilangan bulat genap ya. Untuk bilangan bulat genap ini kurang lebih sama ya, kurang lebih sama dengan yang ini, hanya saja terdapat sedikit perbedaan ya. Secara keseluruhan sih sama, hanya saja terdapat sedikit perbedaan antara yang ganjil dengan yang genap ya. Nah, untuk n bilangan bulat genap, maka berlaku sifat seperti ini. Limit x mendekati tak hingga, x pangkat n itu hasilnya tak hingga. Limit x mendekati negatif tak hingga dengan x pangkat n itu hasilnya juga sama-sama tak hingga, bukan negatif tak hingga ya. Beda ini, sebab beda karena kalau yang ini itu bilangan yang sangat besar, sedangkan yang ini itu merupakan bilangan yang sangat kecil ya. Yang keduanya sama-sama tidak bisa dinyatakan dalam bentuk angka. Berikutnya yang ketiga, ini adalah untuk n merupakan bilangan asli ya. Bilangan asli ini maksudnya bilangan yang terdefinisi, bukan bilangan khayal ya, seperti bilangan imajiner. Nah, di sini memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan poin A dengan poin B ya. Namun fungsinya sedikit berbeda nih.
Kalau yang sifat A dengan sifat B tadi X pangkat N, namun kalau untuk sifat yang C ini dia fungsinya adalah fungsi rasionalnya itu X pangkat 1 per X pangkat N. Ini dengan syarat N bilangan asli ya. Nah, untuk limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N itu hasilnya adalah 0 ya. Berlaku juga untuk yang negatif tak hingga ya, itu mendekati 0 ya. Dengan N ini merupakan bilangan asli. Bilangan asli ini mau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, itu jika memenuhi bentuk ini maka hasilnya adalah 0 ya. Nah, saja kita masuk ke contoh soal. Soal yang kita bahas kali ini adalah menentukan nilai limit fungsi ketakhinggaan berbentuk polinomial ya. Bentuk polinomial itu bentuk suku banyak, artinya pangkatnya lebih dari 2 ya. Kita contoh soal. Misalkan kita terdapat soal nih ya. Limit X mendekati tak hingga 5X pangkat 7 dikurangi dengan X pangkat 4 ditambah 9. Nah, bagaimana cara menentukan nilai limit seperti ini? Caranya adalah membagi dengan pangkat terbesar ya. Pangkat terbesar dari bentuk aljabar ini adalah X pangkat 7 ya. X pangkat 7 merupakan bilangan suku dengan pangkat besar. Nah, sehingga semua suku yang ini kita bagi dengan X pangkat 7 ya. Semuanya kita bagi dengan X pangkat 7. Atau kita bisa bentuk lainnya itu adalah kali ya, kali 1 per X pangkat 7. Sama aja ya, mau simbol bagi boleh maupun simbol kali pun boleh. Tapi kalau bagi itu dibagi dengan X pangkat 7 ya. Kalau mau kali pakai yang ini 1 per X pangkat 7. Tapi saya lebih senang menuliskan simbol ini ya. Simbol ini saya lebih senang ketimbang yang bagi. Oke, sama saja ya. Mau bagi mau kali sama aja. Oke, langsung aja kita bagi. Ini limit X mendekati tak hingga. Karena sama-sama dibagi, semua sukunya kita bagi dengan X pangkat 7 ya, maka X pangkat 7 nya ini kita simpan di luar ya, jadi ini nggak perlu kita susun lagi. 5X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 7 hasilnya adalah 5. Kemudian negatif X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 7. Ingat dalam aturan perpangkatan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu hasilnya A pangkat M dikurang N. Hal ini berlaku untuk ini ya, ini dengan ini. X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 7 itu artinya X pangkat 4 dikurang 7. Nah, itu hasilnya adalah X pangkat negatif 3 ya. 4 kurang 7 hasilnya negatif 3. Nah, X pangkat negatif 3 pindah ke sini ya, dikurangi dengan X pangkat negatif 3. Bagaimana dengan yang ini? Positif 9. Positif 9 dibagi dengan X pangkat 7. Kita tuliskan dalam bentuk sekian saja ya. Tambah 9 per X pangkat 7. Nah, untuk bentuk yang ini sesuai dengan hukum perpangkatan, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Sehingga bentuk X pangkat minus 3 hasilnya adalah 1 per X pangkat 3 ya. Jadi bentuk yang ini bisa kita ubah menjadi 1 per X pangkat 3 ya. Nah, jadi sini ada dua bentuk nih, dua bentuk aljabar ya. Yang pertama bentuk yang ini, yang kedua bentuk yang ini ya. Oke, bentuk aljabarnya udah kita uraikan atau kita distributifkan ya. Yang ini abaikan saja ini biar nggak ganggu ya.
ada dua bentuk aljabar. Sekarang kita pisahkan. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 7 dikalikan dengan limit X mendekati tak hingga yang ini. Masukkan aja ya. Nah, yang ini ya. Oke. Untuk yang ini, limit X mendekati tak hingga X pangkat 7, langsung saja kita masukkan ya. Tak hingga, X-nya kita ganti dengan tak hingga pangkat 7, berarti sebuah bilangan yang sangat besar kita pangkatkan dengan 7, artinya 7 kali lipat ya, 7 kali lipat bilangan tersebut. Hasilnya adalah bilangan tak hingga ya, sebuah bilangan sangat besar, kita simbolkan dengan tak hingga saja. Nah, untuk yang ini, bagian yang ini ya, kita masukkan limit X mendekati tak hingga ke 5, ke sini dan ke sini ya. Nah, seperti itu. Limit X mendekati tak hingga 5 dikurangi dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 3 ditambah, nah bentuk yang seperti ini 9 per X pangkat 7, itu bentuk lainnya adalah 9 dikali dengan 1 per X pangkat 7, sehingga limitnya ini kita bisa selipkan antara 9 dan 1 per X pangkat 7 ya. Dikali dengan limit X menuju ke tak hinggaan 1 per X pangkat 7 ya. Nah, ini tetap tak hingga, masukkan limit X mendekati tak hingga 5, itu hasilnya adalah 5 dikurangi dengan, nah limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 3 sesuai dengan sifat yang di atas tadi ya, itu hasilnya adalah 0 ya. Limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N itu sama dengan 0 dengan syarat N merupakan bilangan asli. Dikurangi dengan 0 ditambah 9 dikali, nah bagaimana dengan yang ini? Limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat 7, ingat berapapun pangkatnya dari sini hasilnya tetap 0 ya. 9 dikali 0, ini dikurung ya, maksudnya ya, kan bentuk aljabar yang terpisah, jadi otomatis ini dikurung. Nah, 5 dikurangi dengan 0 ditambah 9 dikali 0, itu hasilnya adalah 0. Tak hingga dikali dengan 5 dikurang 0, 5 tambah 0 per 5. Sebuah bilangan yang sangat besar kita kalikan dengan 5, itu akan menghasilkan sebuah bilangan yang sangat besar lagi, yang tentunya tidak bisa kita nyatakan dengan angka, maka hasilnya adalah tak hingga ya. Oke, jadi kesimpulannya, limit X mendekati tak hingga 5 X pangkat 7 dikurangi dengan X pangkat 4 ditambah dengan 9, itu hasilnya adalah tak hingga ya. Demikianlah video singkat kali ini, semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.